Halo Fitness Mania, saya sering ditanya ya kira-kira apa sih syaratnya untuk menjadi seorang trainer atau personal trainer atau instructor yang baik. Saya memakai yang namanya ini beberapa tips dari dulu namanya kalau teman-teman tahu ya almarhum Dr. Wayne Dyer. Ya, saya dedikasikan ilmu ini dengan memakai kata-kata bijaksana dari Dr. Wayne Dyer. Yang pertama Dr. Wayne Dyer bilang apa? Hubungannya adalah open to everything, attached to nothing. Artinya apa? Buat seorang trainer yang baik, kita harus selalu apa? Selalu terbuka ya terhadap segala hal untuk kita belajar. Apa yang kita tahu pasti lebih sedikit daripada apa yang kita tidak tahu. Ingat sekali lagi ya, kepala kita atau pikiran kita adalah akumulasi daripada data informasi yang kita kumpulkan. Informasi yang tersedia di luar sana pasti lebih banyak daripada data yang kita punya. Makanya kenapa sikap daripada seorang trainer yang baik adalah harus bersedia untuk terbuka untuk selalu belajar ya. Kadang-kadang kita suka sok tahu gitu tapi sesungguhnya pengetahuannya begitu luas. Makanya kenapa Mark Twain dulu pernah mengatakan adalah katanya what makes us in trouble adalah bukan yang kita tidak tahu tapi yang kita tahu ternyata bukan begitu. Paham ya? Dan yang kedua adalah dikatakan attach to nothing, maksudnya trainer yang baik itu adalah yang senang menolong dan tentunya adalah apa? Tidak pamrih. Itu penting banget ya, karena kalau tidak ada panggilan hati untuk menolong tidak terjadi biasanya, jadi susah jadi trainer itu ya. Apalagi harapannya selalu ingin mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Keuntungan selalu hadir datang dengan sendirinya sebagai konsekuensi kalau dalam perjalanannya kita melakukan dengan senang hati ya. Terus lagi yang kedua adalah don't die with your music still in you. Maksudnya apa teman-teman? Sekali lagi, kalau ada istilah mengatakan katanya kita dalam hidup itu kalau bisa mainkan musik kita sendiri, jangan mainkan musik orang lain. Untuk seorang personal trainer yang baik, tentunya harus apa? Panggilan hatinya sendiri karena dia senang, bukan karena wah bagus ya jadi personal trainer itu nanti bisa punya uang banyak nih, potensinya baik dan sebagainya. Satu sisi boleh menjadi satu motivasi ya, tapi di sisi lain yang lebih utama adalah memang karena panggilan hati ya. Jadi jangan memainkan musiknya orang lain, tapi mainkan musiknya sendiri. Musiknya yaitu adalah being a trainer is a calling ya. Lalu yang ketiga, you cannot give away what you don't have, you can only give away what you have. Artinya apa? Mengajar dengan mencontoh, tuturi handayani. Ingat ya, makanya teman-teman trainer harus apa? Teman-teman trainer nggak boleh ngerokok, nggak menyalahgunakan obat, pola hidupnya sehat, latihannya rajin, dietnya juga bagus, sehingga dengan mudah kita mengajarkan orang lain dengan contoh perilaku kita. Lalu yang keempat adalah no justify resentment, adalah sekali lagi kita kadang-kadang punya budaya itu selalu namanya budaya complaining, blaming, justifying diri kita, yaitu adalah sering menyalahkan situasi sesuatu, membenarkan diri kita, tapi yang komplain nanti kita sendiri ya. Jadi oleh sebab itu adalah jangan membuat satu pembenaran terhadap sesuatu yang nanti akan mengarahkan kita atau mempertahankan kita akan kesengsaraan kita. Jadi tujuan daripada dikatakan no justify resentment itu artinya adalah apa teman-teman sekalian? Yaitu adalah buat para trainer ya, kalau bisa sekali lagi ketika kita menghadapi berbagai hambatan, tantangan, menghadapi klien atau apa dan sebagainya, kita selalu balikin lagi ke atas lagi, terbuka. Kita tidak perlu harus sibuk dengan keluhan, sibuk menyalahkan orang, sibuk membenarkan diri sendiri, tapi kita mencari cara, solusinya apa yang bisa kita lakukan untuk mengarahkan kita kepada apa yang kita mau, bukan apa yang kita tidak mau. Lalu yang kelima adalah acting as if kita itu udah sukses, sudah berhasil. Itu lebih kepada ada istilah yang orang bilang begin with an end in mind gitu. Atau ada orang bilang itikat adalah hasrat tanpa pamrih. Kita punya intention, kita kirim signalnya. Saya akan jadi seorang trainer yang baik, saya akan jadi seorang trainer yang sukses. Kenapa? Karena apa yang saya miliki, apa yang saya punya itu bisa bermanfaat begitu banyak orang gitu ya. Jadi nggak ada alasan buat saya tidak bermanfaat bagi orang lain. Teman-teman punya visualisasi ke sana. Ya, teman-teman paham ya. Lalu yang keenam adalah give up your personal history, lebih kepada bahwa kadang-kadang kita membuat satu kesalahan ya teman-teman ya. Mungkin dalam kesalahan pekerjaan, mungkin dalam hal ini, sesuatu dan sebagainya. Istilahnya drop it, that's it, dan nggak masalah. Kita pernah bikin salah. Mungkin teman-teman ada yang pernah, oh ya dulu saya pernah masih merokok, oh dulu saya pernah pakai drugs, steroids, oh dulu saya pernah kasih saran yang salah pada ini. Give up your personal history, that's it, dan kita bisa mulai dari sekarang ya. Ada kesempatan buat kita lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi makanya kenapa orang bilang the biggest room in the world is room of improvement. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk lebih maju. Yang ketujuh adalah ingat apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Try to analyze the darkness, tapi niatnya mau find the light. Jadi sibuk menganalisa kekalahan, sibuk menganalisa kesakitan, sibuk menganalisa kebodohan, tapi berharap ingin mendapatkan kecerdasan, kepintaran, kesuksesan dan sebagainya, bukan hal yang bijaksana.
Makanya kenapa saya sering katakan dalam situasi hari ini pun juga sama. Jangan sibuk menganalisa kesakitan, tapi kita lupa yang kita inginkan sebenarnya adalah kan kesehatan. Jadi fokus aja apa yang bisa dilakukan oleh badan kita untuk membuat kita sehat. Bukan kebalikannya memuja-muji penyakit, apalagi penyakitnya infeksi, ya, bukan hal yang bijaksana. Lalu yang ke-8 yaitu embrace silence, dalam arti bahwa ternyata dalam kebisingan terdengar suara kepala, dalam keheningan terdengar suara hati. Teman-teman ingat sekali lagi, makanya kenapa disebut inspiration itu berasal dari dalam. Ya, motivasi berasal dari luar kita lihat, tapi inspirasi berasal dari dalam. Yang bisa mendengarkan, kita bisa mendengarkan diri kita pada saat di dalam sebuah keheningan, dekat dengan alam. Kita tidak penuh judgment, nggak ada di otaknya. Pada saat itu nanti akan ada ide, akan ada insight. Makanya terjadi yang namanya we get inspired. Ya, maksudnya itu. Lalu yang ke-9, embrace your own divinity, lebih kepada bahwa yuk kita mesti percaya bahwa kita itu adalah manusia yang sempurna adanya, baik terlepas daripada kita punya kekurangan dan sebagainya, tapi kita punya satu keagungan, kecerdasan dalam diri kita, ya. Jadi semua bisa menjadi personal trainer yang baik. Nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa selama kita punya keinginan, punya niatan, punya intensi yang baik. Nggak perlu pamrih, kita jalankan dengan senang hati. Prosesnya sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Dan yang terakhir adalah punya sebuah kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang selalu apa? Salah satunya kalau kita berbicara dalam hal berpikir, selalu punya berpikir kepada ada weakness, fokusnya ke strength. Kita melihat ada orang, mungkin kita fokusnya ke kebaikan orang tersebut. Kita melihat ada klien kita fokusnya ke kebaikan. Apapun juga kita berfokus kepada sesuatu yang menguatkan hati, bukan yang melemahkan. Ini hanya sekedar secara umum saya membuat penyederhanaan. Nanti kapan-kapan kalau kita ketemu sendiri langsung kita bisa bahas satu-satu lebih detail lagi. Secara umum saya ucapkan terima kasih teman-teman ya, bagi yang menjalankan line of business atau line of work-nya sebagai personal trainer. Saya ucapkan selamat berbakti ya, kita berbakti memberikan kebaikan bagi orang lain, pasti selalu ada jalan. Terutama hari ini banyak masyarakat yang membutuhkan kita untuk memotivasi mereka untuk punya kesehatan. Sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat yang harus kita penuhi. Dan untuk memenuhi syarat tersebut kita harus mulai dari diri sendiri. Saya ucapkan terima kasih teman-teman.